Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini dalam rangka mempelajari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memohon, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tergolong sebagai hamba-hamba yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini telah kita masuk di al-aslu ats-tsalits. Ya, dari landasan yang ketiga dari membaca kitab Salasatul Usul. Ya, 3 landasan pokok di dalam beragama. Jadi sudah kita lewati ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa ma'rifatu nabiyhi, mengenal wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal Islam serta dalil-dalilnya, dan ini yang terakhir, ya, ma'rifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabi kalian yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di matan dikatakan Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-aslu ats-tsalits ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim wa Hashim min Quraish wa Quraish min al-Arab wal Arab min dhurriyyat Isma'il ibn Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wassalam wa lahu min al-umr 63 sanah minha 40 qabla an-nubuwah wa 23 nabiyyan rasulan nubbi'a bi Iqra wa ursila bil muddaththir wa baladuhu Makkah wa hajara ila al-Madinah ba'athahu Allah bin nidharati 'ani asy-syirk wa yad'u ila at-tauhid wad dalilu qawluhu ta'ala ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika wala tamnun tastakthir. Baik. Wa li rabbika fasbir wa ma'na qum fa'anzir yunziru 'anil syirki wa yad'u ila at-tauhid wa rabbaka fakabbir ay 'azzimhu bit tauhid wa thiyabaka fatahhir ay tahhir a'malaka 'anil syirk war rujza fahjur
الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها والبراءة منها وأهلها وأهلها. وأهلها. طيب terus. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام والهجرة. طيب barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Taib, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-aslu tsalitsu ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Landasan yang ketiga dari yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya, untuk mengetahuinya adalah mempelajari tentang nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, para ulama menyebutkan ya, sebelum kita baca, bahwa di dalam mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada 4 kadar yang diwajibkan bagi seseorang untuk mengenal nabinya. Ya. Jadi kita wajib mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 4 perkara. Ya. Dan ini akan disebutkan ya, tapi kita sebutkan dulu sebelum kita baca. Yang pertama, mengetahui nama dan nasab beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, beliau sallallahu alaihi wasallam ya, yang wajib kita ketahui, beliau adalah hamba dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Hamba dan Rasul Allah Subhanahu wa taala sekaligus beliau adalah penutup para nabi dan rasul. Ya, kenapa dikatakan ini harus diketahui? Ya, kalau kita ketahui bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba, maka kita tahu kadar sebagai seorang hamba. Ya, tidak boleh menyerahkan kepadanya penghambaan dalam bentuk ibadah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah seorang hamba. Ya. Dan dia juga seorang rasul. Kita mendudukkan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Ya. Beliau seorang hamba sekaligus sebagai seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, beliau sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Ini akan disinggung juga. Beliau datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Dan yang keempat dari kadar yang wajib untuk diketahui adalah wajib membenarkan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam bawa, ya, dan wajib mengetahui dari mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib, dikatakan di dalam matan pokok yang ketiga adalah mengenal dari Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, kenapa dikatakan ini adalah wajib? Kemarin kita telah sebutkan ya di awal-awal pertemuan. Kenapa 3 landasan utama ini dikatakan wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya?
mengenal Allah, mengenal nabinya dan mengenal agama Islam. Ada yang masih ingat? Karena seseorang beribadah, iya, tidak akan diterima ibadah itu kecuali melalui 3 hal ini. Ya. Di antaranya ini. Ya, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau adalah wasithah, perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala ya mengutus nabinya sebagai pembawa syariat yang sebelumnya kita berada di dalam kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang. Iya. Dan telah dimaklumi, telah kita sebutkan, ibadah tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan 2 syarat. Syarat yang pertama adalah tauhid, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Dan yang kedua adalah mutaba'atur rasul. Iya. Tidak akan diterima ibadah kecuali harus datang ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita wajib mengetahui ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, taib. Di sini Syekh sebutkan yang pertama tentang nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim. Ya. Nama beliau adalah Muhammad. Ya, ini nama yang disebutkan 4 kali penyebutannya dalam Al-Quran. Ya, disebutkan 4 kali penyebutannya dengan nama apa? Muhammad. Dan ini memang yang sering kita dengarkan. Ya, jadi ada ayat ya dikatakan Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul Allah. Di surah Al-Ahzab dikatakan maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Disebutkan nama Muhammad. Intinya ada 4 tempat dalam Al-Quran penyebutan tentang nama ini. Iya. Nama beliau yang lain yang disebutkan dalam Al-Quran adalah nama Ahmad. Ya, adalah nama Ahmad. Itu ayatnya di surah As-Saff ya. Min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhabarkan oleh Nabi Isa ya bahwasanya akan ada nabi yang namanya adalah Ahmad. Ya, namanya Ahmad. Apa awal ayatnya itu? Siapa yang tahu? Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi diberi kabar gembira dengan seorang rasul yang datang sebahagian namanya disebutkan adalah Ahmad. Ya, Ahmad. Taib. Itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, dari nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, datang dalam hadis. Ya, ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang nama beliau, di antaranya hadis yang datang dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana Muhammad wa ana Ahmad." Ini sudah disebutkan tadi, ya. Saya Muhammad dan saya Ahmad, wa ana al-Mahi. Saya adalah Al-Mahi. Al-Mahi maksudnya yang menghapus. Yang menghapus. Wa anal mahi alladhi yumha bihal kufur. Dan saya adalah Al-Mahi yang telah menghapus kekufuran. Ya, maksudnya saya datang dengan menghapus kekafiran-kekafiran. Ya, jadi ini yang warid ya, yang datang. Jadi kenapa Nabi SAW diberi nama dengan Al-Mahi yang menghapus? Karena beliau diutus untuk menghapus apa? Kekufuran-kekufuran. Taib. Kemudian dikatakan wa anal hasyirul ladzi yuhsyarun nas ala aqibi.
Dan saya juga adalah Al-Hasyir, yang manusia itu dibangkitkan di atas telapak kakiku, maksudnya di belakang beliau. Ya, jadi beliau disebut Al-Hasyir. Wa ana Al-Aqib, dan saya juga Al-Aqib. Ya. Alladzi laisa ba'dahu nabiyyun. Al-Aqib itu artinya tidak ada lagi nabi setelahnya. Ya, jadi ada berapa di sini disebut? Ada Al-Mahi, ada Al-Hasyir, dan ada apa? Al-Aqib. 3 ya disebutkan dalam hadis ini. Taib. Ada juga hadis lain yang mengatakan Nabiyut Taubah, Nabiyur Rahmah, dan selainnya ya dari nama-nama beliau. Taib. Apa artinya Muhammad? Yang dipuji, ya, yang dipuji. Taib. Muhammad ibnu Abdullah. Muhammad ibnu Abdullah. Nama ayah beliau adalah Abdullah. Kemudian Ibnu Abdul Muttalib. Ya, Ibnu Abdul Muttalib. Ini berarti apa? Kakek beliau. Ya. Hanya saja Abdul Muttalib ini gelar ya, gelar, bukan nama asli. Ya, nama aslinya adalah Syaibah. Dikatakan juga Syaibatul Hamd. Itu nama aslinya. Jadi Abdul Muttalib itu adalah laqab. Ya, nama aslinya adalah Syaibatul Hamd. Jadi kalau disebut Muhammad ibnu Abdullah ibnu Syaibatul Hamd. Jelas ya? Taib. Kemudian Ibnu Hashim. Ya. Ibnu Hashim. Ya, kenapa dikatakan Syaibatul Hamd? Ya. Ya, Syaibatul Hamd itu beliau digelari seperti itu. Ya, Abdul Muttalib namanya Syaibatul Hamd karena bagusnya dia dalam memimpin perkara orang Quraisy di waktu itu. Jadi memang keturunan Nabi SAW, sebagaimana yang dimaklumi dalam pelajaran sejarah ya, dalam sirah Nabi SAW, ya, nasab dan keturunan beliau itu sangat jelas dikenal, ya, oleh orang-orang di sekitarnya. Ya, bahkan Nabi kita sendiri SAW, beliau adalah Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang jujur, ya, disenangi, ya, orang-orang yang terpandang. Taib. Jadi Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib namanya apa? Syaibatul Hamd. Kemudian Ibni Hashim. Ibnu Hashim. Nah, Hashim ini juga gelar. Ya, laqab. Ya, namanya adalah Amr. Namanya adalah apa? Amr. Ya. Nama aslinya adalah Amr. Diberi nama Hashim, gelar. Ya, Hashim itu artinya orang yang senang mencampur. Maksudnya si Hashim ini di waktu itu beliau adalah orang yang selalu mencampur antara daging dengan roti, membuat roti. Campur daging. Ya. Yang dengan hal itu dia bagi-bagi ke orang-orang yang berada di sekitarnya. Ya, dermawan, ya. Makanya diberi gelar Hashim. Tapi nama aslinya adalah siapa? Amr. Ya. Berarti kalau begitu siapa? Muhammad bin Abdullah bin Syaibatul Hamd bin Amr. Taib. 4 ya. Kemudian wa Hashim min Quraisy. Nah, Hashim ini, Amr ini dari suku Quraisy. Ya. Wa Quraisyun minal Arab. Dan suku Quraisy itu dari suku Arab. Ya. Dimaklumi ya, Arab itu ada 2. Jadi ada Aribah, ada Musta'ribah. Ini mungkin sudah disebutkan ya di pelajaran apa lagi? Sirah. Jadi ada 2. Apa yang pertama? Aribah dan Musta'ribah. Ya.
Taib. Jadi ini dari apa namanya keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam dari Arab. Taib. Apa itu Arab Aribah? Kalau musta'ribah? Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Arab musta'ribah, keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Ya, makanya dikatakan ya. Lihat, wa Hashimun min Quraisy, Hashim dari Quraisy, wa Quraisyun minal Arab. Quraisy itu dari Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibnu Ibrahim al-Khalil. Ya, dan Arab itu dari keturunan Nabi Ismail ibnu Ibrahim al-Khalil, Nabi Ibrahim alaihi salam. Alaihi wa ala nabiyyina afdhalis salati wassalam. Taib. Ini dari keturunan beliau. Bahkan dalam sebuah hadis yang datang dari Wasilah ibnul Asqa radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih dari Kinana itu dari keturunan Nabi Ismail. Ya, jadi Nabi Ismail alaihissalam memiliki beberapa keturunan. Ya, di antaranya apa? Kinana. Ya, Kinana ini kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memilih Kinana dari keturunan Nabi Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinana. Kemudian Allah memilih suku Quraisy dari Kinana. Jadi disaring. Jadi Quraisy memiliki banyak keturunan. Apa? Kinana memiliki banyak keturunan. Di antaranya apa? Quraisy ini. Ya. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Kemudian dipilih lagi dari suku Quraisy yaitu Bani Hashim. Ya. Wastafani min Bani Hashim. Kata Nabi SAW, dan aku dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari Bani Hashim. Dari Bani Hashim. Taib. Intinya keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai kepada Nabi Ismail alaihi salam, dari Ismail ke Ibrahim. Ya, Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Taib. Kalau di buku apa namanya? Sirah disebutkannya sampai ke mana? Adnan. Ya, sampai Adnan. Itu disebutkan oleh para ulama, itu tidak ada perselisihan pendapat. Ya, dari mana? Sampai ke Adnan, ya. Begitu kemarin, anak kurang ini. Ya. Jadi dari sampai ke Adnan itu tidak ada perselisihan. Nah, nanti dari di atasnya itu baru diperselisihkan oleh para ulama. Ya, dalam Rahiqul Maktum disebutkannya sampai ke Nabi Adam. Sampai ke Nabi Adam. Hanya saja apa namanya di situ ahli sejarah ada khilaf di situ terkait tentang itu. Wallahu alam. Ya. Taib. Ini yang pertama ya, tentang nama beliau dan nasabnya sampai ke Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam. Taib. Dan ini merupakan apa? Doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan dalam Al-Qur'an. Ya, Rabbi ja'al hadzal balada amina wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, tentang dijauhkan anak keturunannya dari menyembah berhala. Taib. Walahu minal umur 63 sanah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dari umur beliau adalah 63 tahun. Ya. Minha arba'una qablan nubuwah. Ya. 40 tahun sebelum masa kenabian. Ya. Jadi umur beliau berapa? 63 tahun, 40 tahun itu sebelum diutusnya menjadi nabi dan rasul. Ya. Beliau lahir di hari apa? Kita murojaah. Hari? Hari Senin. Bulan berapa?
Itu tidak ada yang tetap kalau itu ya, tentang kelahiran beliau di apa namanya? Di bulan berapa? Ala kulli hal beliau lahir di hari Senin karena memang ada hadis yang menunjukkan hal tersebut. Ya. Dan beliau dilahirkan di tahun gajah. Tahun berapa Hijriah itu? Berapa Hijriah? Belum ada Hijriah, ya. Iya, Hijriah itu dihitung setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Ya, bagaimana caranya ada Hijriah? Nabi baru lahir. Jelas ya? Taib. Jadi ini ada perselisihan. Ada yang mengatakan Rabiul Awal dan ada yang mengatakan yang lainnya. Ya, intinya beliau lahir di hari Senin di tahun gajah. Ya, dan di hari Senin itu pula beliau diutus ya menjadi seorang nabi dan rasul. Dan di hari Senin itu pula beliau diangkat ke langit. Ya. Taib. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam berumur 63 tahun. 40 tahun sebelum diutusnya menjadi nabi dan rasul. Wa thalathun wa ishruna nabiyyan rasulan. Ya, berarti berapa itu? 23 tahun beliau seorang nabi dan rasul. Ya, diangkat menjadi nabi dan rasul. Taib. Nubbi abi Iqra. Nubbi. Artinya beliau diangkat menjadi nabi dengan turunnya ayat. Ayat apa itu? Al-Alaq. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Taib. Wa ursila bil mudaththir dan beliau diutus, maksudnya diangkat menjadi rasul dengan surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir. Baik, dan disebutkannya dalam hadis ya sejarah awal turunnya wahyu. Dimaklumi ya mungkin biasa kita dengar ya banyak riwayat yang menjelaskannya, di antaranya hadis Bukhari Muslim. Ya, jadi Aisyah bercerita tentang hal itu. Ya, ya, kita baca sedikit ya dari hadis itu. Ya. Dikatakan dalam hadis awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah atau ar-ru'ya as-sadiqah. Awal turunnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahyu itu dimulai dari mimpi yang benar. Ya. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falakis subuh. Dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang mimpi itu seperti cahaya subuh. Ya, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam diberi rasa ingin untuk menyendiri. Ya, menyendiri. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam memilih Gua Hira ya untuk bertahannuts di situ. Ya, bahasa ini ya, tahannuts artinya berdiam diri, beribadah beberapa malam. Jadi tahannuts itu artinya beribadah beberapa malam. Ya. Kemudian beliau kembali kepada keluarganya. Ya, untuk mempersiapkan bekal untuk bertahannuts tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui sang istri Khadijah, ya. Sampai akhirnya terjadi ya. Ya, di Gua Hira itu malaikat Jibril datang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, awalnya diperintah Iqra, diperintah untuk apa? Membaca. Ya, makanya dikatakan di sini Nubbi abi Iqra. Ya, diangkat menjadi nabi dengan apa? Iqra, bacalah. Beliau menjawab, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Terus diperintah lagi. Beliau mengatakan, "Saya tidak bisa membaca." Ya.
Kemudian beliau mengatakan, aku tidak bisa membaca, maka malaikat Jibril, kata beliau, memegangku dan memelukku dengan sangat kuat. Kemudian melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Ya. Maka membaca, ya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Itulah di dalam surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya dari ayat. Iya. Setelah wahyu pertama turun, ya, maksudnya setelah di Gua Hira, beliau sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumah Khadijah. Dan disebutkan beliau kembali dalam keadaan gemetar, ya, hingga masuk ke rumah Khadijah. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, dathiruni, selimuti aku. Maka istrinya pun Khadijah menyelimuti beliau hingga hilang dari rasa takutnya. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istrinya Khadijah. Kata Nabi, apa yang terjadi denganku ini? Ya. Lalu setelah itu Nabi SAW bercerita tentang kejadian yang beliau alami ketika berada di gua. Kata beliau, saya khawatir terhadap diriku. Kata Khadijah, jangan kamu takut. Ya, demi Allah, sesungguhnya engkau tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak akan dihinakan. Ya. Kemudian disebutkan dari sifat beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang menyambung silaturahmi, ya, selalu mengangkat beban orang lain, ya, sering memberi orang miskin, ya, menjamu tamu dan seterusnya dari pujian-pujian kebaikan. Setelah itu, ya, setelah kejadian itu, Khadijah pun menemui pamannya. Siapa itu? Waraqah bin Naufal, ya. Ya, ditemuilah Waraqah bin Naufal. Ya, Waraqah bin Naufal di waktu itu beliau beragama Nasrani. Masih hidup di zaman jahiliyah dalam keadaan beragama Nasrani. Ya. Maka disebutkan dalam hadis, ya, Khadijah berkata kepada Waraqah. Saya langsung baca ininya, ya. Wahai paman, dengarkan kabar kami dari anak saudaramu ini, karena pamannya. Waraqah berkata, wahai anak saudaraku, apa yang terjadi atas dirimu? Maka Rasulullah SAW menceritakan kepadanya semua peristiwa yang telah dialaminya. Ya. Maka kata Waraqah bin Naufal, itu adalah namus, ya, Jibril, ya, yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Duhai seandainya saya masih hidup di waktu itu ketika engkau diusir oleh kaummu. Ya. Maka Waraqah bin Naufal ingin mengikuti dari ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Karena beliau katakan di sini apa? Seandainya saya masih ikut di waktu itu, maka saya akan membela kamu. Ya. Ketika kamu diusir oleh kaummu. Ingat, ya, disebutkan. Jadi Waraqah bin Naufal menyebutkan bahwasanya engkau akan diusir oleh kaummu. Maka Nabi SAW bertanya kembali, amukhrijiyahum? Ya. Apakah kaumku ini akan mengusir saya? Iya. Kata Waraqah, na'am, iya. Tidak ada satupun yang diutus membawa wahyu kepadamu, ya, siapapun dia, kecuali dia akan diusir. Nah, ini sudah disebutkan, ya, bahwasanya orang yang mengemban amanah, ya, orang yang membawa al-haq pasti akan apa? Akan ada gangguan, akan diusir. Nah, ini sudah dikhabarkan sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ya. Kenapa Waraqah bin Naufal tahu? Ya, dia membaca kitab Injil. Ya. Maka itulah orang yang di sini terdapat pelajaran besar. Ya, bahwasanya orang yang berjalan di atas al-haq,
berusaha mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan pernah lepas dari yang namanya celaan dan cercaan. Pasti akan dimusuhi. Yaitu orang-orang yang berada di atas jejak jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikhabarkan di sini. Ya. Jadi kita kembali ya, jadi itu hadis ya yang disebutkan dalam Bukhari Muslim terkait tentang awal-awal diturunkannya wahyu. Ya, kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan di kata Syekh wa baladuhu Makkah. Negeri tempat tinggal beliau adalah Mekah. Wa hajara ilal Madinah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Taib. Ba'athahu Allahu bin nidharati an syirki wa yad'u ila tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengutusnya untuk memberi peringatan tentang kesyirikan. Kembali lagi. Wa yad'u ila tauhid, dan berdakwah kepada tauhid. Ya, mana dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddatsir. Wahai orang-orang yang berselimut. Akan disebutkan sebentar makna yang Syekh sendiri menafsirkannya. Kum fa'anzir. Tegak berdirilah, fa'anzir, berilah peringatan. Sudah diperintah. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan, ya, apa perbedaan Nabi dan Rasul? Siapa pernah dengar? Apa perbedaan Nabi dengan Rasul? Ya. Kalau Nabi tidak membawa kitab? Siapa yang lain? Taib. Enggak. Kalau Nabi? Diberikan wahyu tapi tidak diwajibkan untuk menyampaikan. Enggak ada kewajiban menyampaikan. Coba yang lain. Rasul diberi kitab. Kalau Nabi meneruskan kitab yang diberi Rasul. Maksudnya bagaimana? Baik, kalau Nabi, apa perbedaan Nabi dengan Rasul? Kalau Rasul diberi kitab. Ya. Kalau Nabi tidak diberi. Di mana antum dapat seperti itu? Baik, ini memang perbedaan antara Nabi dan Rasul. Ya, banyak kalam ya. Iya. Kalau Nabi untuk dirinya sendiri, tidak perlu disampaikan. Berarti tidak perlu diutus. Siapa yang lain? Insyaallah, fadal. Ya itu sudah pas ya, tapi apa definisinya? Insyaallah. Ya, ada kalau Syekh Utsaimin mengatakan kalau Nabi dia diberi syariat tapi tidak diperintah untuk menyampaikan. Kalau Rasul diberi dan diperintah untuk menyampaikan. Ya, tapi itu kalau Anda pernah dengar penjelasannya Ustaz Dul, itu banyak kritikan. Ya, karena semua Nabi dan Rasul diperintah untuk menyampaikan. Ya. Apa yang tepatnya kalau begitu? Tidak diwajibkan. Kalau yang tadi tidak diwajibkan untuk mengamalkannya. Semua syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala diperintah untuk diamalkan.
Ah, Masya Allah. Hah? Jauh kalau itu jauh. Jadi kalau Nabi menjalankan yang sudah ada. Tapi kalau Rasul dia mendatangkan syariat baru. Taib. Itu lebih dekat ya. Lebih dekat. Tapi ana masih apa namanya? Masih ragu. Coba nanti ana lihat lagi kembali apa perbedaan yang paling tepatnya. Ya, wallahu taala alam. Jadi makanya saya tanya antum ini, jangan sampai pernah dengar. Ya, dari perbedaan-perbedaan. Taib. Jadi memang ya disebutkan oleh para ulama perbedaan antara nabi dan rasul ya, ada perbedaannya. Taib. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau adalah seorang nabi sekaligus sebagai seorang rasul. Karena disebutkan di sini ya, nubbi abi Iqra wa ursila bil mudaththir. Bil mudaththir. Beliau diangkat nabi dengan ayat apa namanya? Surah Iqra itu dan diutus sebagai seorang rasul dengan al-mudaththir. Karena diperintah untuk menyampaikan. Ini alasannya. Kenapa dikatakan rasul diberi wahyu dan diperintah? Karena di surah Al-Mudaththir ini kata apa? Kum fa'anzir. Ya. Berdirilah, beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir. Dan terhadap Rabbmu fakabbir. Agungkanlah, besarkanlah. Wa thiyabaka fatahhir. Dan terhadap pakaianmu sucikan. War rujuza fahjur. Dan ar-rujuz maksudnya berhala-berhala di antara penafsirannya fahjur, jauhilah. Wala tamnun tastakthir. Janganlah engkau memberi mengharapkan balasan yang lebih banyak. Ini di antara maknanya ya, walaupun ada makna yang lain disebutkan. Wali rabbika fasbir, dan terhadap Rabbmu maka bersabarlah. Ya, disebutkan oleh Syekh di sini. Wa ma'na kum fa'anzir. Arti dari kum fa'anzir, berdirilah dan beri peringatan, maksudnya yunziru anisyirki wa yad'u ila tauhid. Ya, beri peringatan tentang bahaya kesyirikan dan ajaklah kepada tauhid. Ini memang apa? Misi seluruh para dakwah para nabi dan rasul. Wa rabbaka fakabbir, dan terhadap Rabbmu fakabbir. Apa maksudnya? Azimhu bit tauhid. Ya, besarkan dengan tauhid. Agungkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Mentauhidkannya. Apa itu tauhid? Masih ingat? Ifradullah Subhanahu wa taala bil ibadah. Itu definisi khususnya. Ada definisi umum tentang tauhid. Apa itu? Itu ibadah itu. Ifradullah taala bi apa? Bihaqqihi, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh hak-haknya. Ya, apa hak Allah Subhanahu wa taala? Antum sudah lupa? Apa hak Allah? Ada 3. Hak tentang pembagian tauhid. Hak uluhiyah Allah Subhanahu wa taala dan rububiyahnya dan asma wa sifat. Itu namanya hak Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mengesahkan itu semua. Itu tauhid. Jadi wa rabbaka fakabbir, dan terhadap Rabbmu agungkanlah, maksudnya besarkan dia dengan tauhid. Wa thiyabaka fatahhir, dan terhadap pakaianmu fatahhir, sucikanlah. Apa maksudnya? Di antara penafsirannya tahhir a'malaka anisyirk. Sucikan amalan-amalanmu dari kesyirikan. Ya. War rujza fahjur. Kata beliau, ar-rujuz adalah al-asnam, berhala-berhala. Fahjur artinya wahjurha. Apa artinya wahjurha? Tarkuha. Ya, tinggalkan, ya, jauhi. Wal bara'atu minha wa ahliha, berlepas diri darinya dan orang-orang yang menyembah berhala. Ya.
Kemudian kata beliau, akhadha ala hadha asyra sinin. Ya, beliau berdakwah, maksudnya berdakwah dengan tauhid, mengajak manusia kepada tauhid, jauh daripada kesyirikan. Beliau berdakwah selama asyra sinin, 10 tahun. Ya. Makanya dikatakan 10 tahun beliau berdakwah yad'u ila tauhid, mengajak manusia kepada tauhid. Wa ba'dal asyri urija bihi ila sama. Setelah 10 tahun berdakwah tauhid, barulah beliau diangkat ke langit. Maksudnya terjadi apa? Proses Isra Mi'raj. Ya. Isra artinya perjalanan di waktu malam. Ya kan? Kan Nabi SAW diperjalankan dari mana? Dari Masjidil Haram di Makkah menuju ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Ya. Diperjalankannya dengan Al-Buraq. Ya. Ada hewan namanya Al-Buraq. Ya, beliau berjalan dibawa oleh itu Al-Buraq dari Mekah ke Baitul Maqdis. Ya, itu yang disebut dalam Al-Qur'an apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan ilal masjidil harami minal masjidil harami ila al-masjidil aqsa. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya ya dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Kemudian Isra itu diperjalankan. Kemudian Mi'raj. Nabi SAW diangkat ke langit. Ya. Diangkat ke langit. Ya, disebutkan dalam ayat di surah An-Najm. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dari awal An-Najm ya, wan najmi idza hawa dan seterusnya. Iya. Wa furidat alaihi as-shalawatul khams. Kemudian diwajibkanlah salat 5 waktu. Jadi dari keistimewaan ibadah salat, ya. Keistimewaan ibadah salat. Kenapa? Karena Nabi SAW menerima dari ibadah salat ini di mana? Di atas langit. Ya. Awalnya sebagaimana disebutkan, awalnya kewajibannya 50 kali. Tapi diperintah ya untuk minta keringanan. Akhirnya menjadi berapa? 5 kali saja dalam sehari semalam. Tapi pahalanya sama dengan 50 kali. Ini dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Ya. Dari sini kita mengambil pelajaran besar ya, bahwasanya salat itu dia adalah kewajiban yang kedua. Ya. Sebagian orang kan di masa ini hanya memerintah manusia, awal kali dakwahnya adalah apa? Salat. Suruh manusia datang di masjid, salat. Ya. Dia lupa bahwasanya Nabi SAW berdakwah itu selama berapa? 10 tahun mengajak manusia dari tauhid, jauhi kesyirikan. Itu yang dakwah, misi, dakwah Nabi SAW, dakwah para Nabi dan Rasul. Ya. Baru setelah itu perintah untuk salat. Ya. Kemudian dikatakan wa shalla fi Makkah 3 sinin. Beliau SAW salat di Makkah selama 3 tahun. Ya, setelah diangkat, setelah terjadi Isra Mi'raj. Wa ba'daha, dan setelahnya umira bil hijrati ilal Madinah. Setelah itu Nabi SAW diperintah untuk berhijrah ke Madinah. Karena di waktu itu sudah banyak gangguan, ya. Maka turunlah perintah untuk berhijrah. Ya. Apa itu hijrah? Ini akan dijelaskan setelahnya ya. Wal hijratu al-intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam. Ya, hijrah itu adalah berpindah dari negeri syirik menuju kepada negeri Islam. Itu asal penggunaan nama hijrah ya, walaupun sekarang kan berkembang. Ya, hijrah itu dari misalnya dari orang yang dulunya berada dalam kelalaian kemudian mengenal sunnah, itu namanya apa? Hijrah. Tapi kita akan jelaskan nanti insyaallah taala terkait tentang hijrah. Jadi hijrah itu ada yang makna secara umum, ada yang khusus. Ya, kalau dalam Al-Qur'an misalnya disebut hijrah, maka yang dimaksudkan hijrah adalah berpindah. Ya, berpindah dari negeri syirik menuju kepada negeri Islam. Itu makna secara umumnya. Ya, walaupun penggunaannya sekarang lebih luas. Ya. Baik, sampai sini dulu ya. Ya, kita waktu terbatas. Baik. Insyaallah taala terkait tentang nabi dan rasul,
Ya, perbedaannya kita akan sharing nanti di pertemuan setelahnya. Yang mana yang tidak ada kritikannya. Ya, taib. Hada wallahu alam. Taib. Siapa yang bisa sebutkan dari rukun beriman terhadap takdir, ada berapa keharusannya? Angkat tangannya. Dari keimanan kepada takdir mencakup beberapa hal. Siapa yang bisa sebutkan? Siapa yang hadir pelajaran ini dari awal? Indak? Man? Keimanan terhadap takdir mencakup beberapa perkara. Jadi kalau kita ketahui perkara ini, insya Allah kita tidak bingung dalam masalah takdir sebagai usul. Tidak ada yang catat. Indak. Di belakang dulu. Keimanan kepada takdir mencakup beberapa hal. Yang pertama, taib. Yang pertama, yakin. Dia meyakini segala sesuatu yang terjadi Allah mengetahuinya. Al-ilmu. Yang kedua, taib. Yang kedua, al-kitabah. Segala sesuatu yang terjadi itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, apa yang telah ditakdirkan Allah telah menakdirkannya. Apa yang telah ditakdirkan kepada manusia Allah yang telah menakdirkannya. Taib. Maksudnya itu Allah menghendakinya ya. Iya. Jadi segala sesuatu yang terjadi ya, pasti Allah Subhanahu wa taala berkehendak dengannya. Allah sudah menghendakinya. Yang keempat, segala sesuatu yang telah terjadi Allah telah menakdirkan. Taib. Berarti sama yang ketiga tadi. Ya, segala sesuatu yang terjadi itu Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Ya. Taib itu dari kandungan terhadap takdir. Barakallahu fikum. Ini buku. Taib. Kayaknya sudah ini waktunya ya. Reza? Taib. Ya afwan ya kalau agak ini. Taib. Hadza wallahu alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.